Ada kurang lebih 18 slide ya, Opa. Oh gitu. Iya. Iya. Halo, saudara. Shalom. 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 Ya. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita berada di jam menunggu yang lain. Justru memulai dengan doa. Tidak ada model. Tuhan memberkati kehadiran kami, tambahkan kepada kami pengetahuan mengenai doa waktu-waktu ke depan. Ya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ya puji Tuhan. Dan ya, saudara, Tuhan, sekarang kita akan dalam materi yang sudah selesai. Dan melihat tema kita hari ini dalam pertemuan ketiga tahun kedua mengenai doa, maka yang kedua kita mengenai doa bersama. Maka dalam pertemuan ketiga ini kita dalam tema doa bersama. Ya, jadi hari ini kita membahas apa yang dimaksudkan dengan doa bersama. Doa bersama adalah doa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kebutuhan atau kebutuhan yang sama. Ya, jadi kita lihat definisi ini ya. Jadi doa yang dilakukan itu bisa dilakukan asas kepentingan bersama. Artinya mereka mempunyai suatu pergumulan yang sama, atau mereka memiliki kesetiaan yang sama-sama disepakati untuk mendoakan walaupun pergumulannya berbeda. Ya, di situ ya. Jadi penting kita melihat bersama ini. Jadi doa bersama ini kita
dari definisi ini, nah, itu ya dia punya definisi doa bersama. Suaranya putus-putus. Ya, Oh, ya. kurang jelas, kurang terang. Kurang jelas. Putus-putus. Minta yang bicara Ya. supaya mikrofonnya dimatikan. Untuk Ibu Yos, kalau tidak bicara mikrofonnya dimatikan supaya tidak mengganggu. Ya. Ya, lanjut ya. Seterusnya kita melihat dari definisi ini, kita melihat langsung contohnya. Ya, kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 hingga 31 di sini mengenai doa jemaat. Ya, Kisah Rasul pasal 4. Saya buka ayat ini. Pasal 4 ayat 23 hingga 21 di situ dengan judul doa jemaat. Saya bacakan ayat ini sebentar selalu saja, tidak semua. Saya baca dari ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, itu saja dulu bagian ayat yang kita lihat bahwa konteks ayat ini adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dipenjarakan di kota Yerusalem oleh hasutan imam-imam orang Yahudi, yaitu imam kepala dan tua-tua, karena mereka telah memberitakan Injil di kota Yerusalem. Dari peristiwa ini mulailah jemaat-jemaat Tuhan di kota Yerusalem doa secara bersama-sama. Jadi kepentingan bersama itu yakni pemberitaan Injil atau hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam persekutuan atau gereja yang berada di suatu lokasi. Nah, jadi kita perhatikan dari ayat ini bahwa doa bersama itu mereka lakukan secara serempak, ya, secara bersih hati. Ya, mengingat bahwa saat itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dipenjarakan. Ya, mereka dipenjara karena mereka memberitakan Injil. Nah, itulah doa pertama yang dilakukan secara bersama-sama untuk rasul-rasul. Nah, ini saudara-saudara, ini doa bersama. Jadi ini sebuah kehendak Tuhan. Jadi doa bersama itu adalah kehendak Tuhan agar apa yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan itu mereka bisa temukan, bisa dapatkan. Dan apa yang mereka lakukan akhirnya memang Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dilepaskan dari penjara. Nah, ini saudara-saudara, kita melihat doa bersama itu seperti itu. Jadi kita bisa melakukannya dengan contoh seperti ini. Maka kita belajar apa itu doa bersama. Jadi minimal 2 orang. Jadi kalau kita di satu lokasi hanya 2 orang, itu sudah bisa doa bersama, mendoakan misalkan apa. Sekarang ingin membangun gereja, nah itu bisa. Ingin melihat pertumbuhan gereja, bisa.
ingin agar salah satu jemaat yang sedang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Nah, itu begitu. Jadi hal-hal yang butuh kebersamaan, mendoakan orang lain. Nah, begitu. Jadi kita tidak bisa tutup mata kalau melihat ada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Maka kita perlu berdoa bersama. Itulah sebabnya saya sering memberikan sebuah himbauan, barang siapa ada pergumulan doa, kita akan doa bersama, mendoakan pokok doa itu. Nah, jadi apakah itu pokok doa? Dia mau periksa kesehatan, apakah dia mau pergi melakukan kunjungan ke keluarganya di luar kota. Nah, itu kan hal-hal yang memang kita butuhkan untuk didoakan juga. Jadi hal-hal mulai dari pribadi sampai kepada hal umum itu kita bisa lakukan doa bersama. Namun kalau istilahnya kalau kita tidak bisa berdoa dengan teman, paling tidak kita berdoa dengan suami atau istri. Suami istri berdoa itu juga doa bersama. Karena minimal 2 orang. Maka di dalam rumah tangga wajib doa bersama suami istri, atau kalau kita pelajari doa pribadi, kalau ada satu berhalangan tidak bisa, maka dilakukan doa pribadi. Nah, itulah pengertiannya. Terus kita lanjutkan, kita melihat bahwa isi doa bersama-sama. Nah, kalau kita melihat isinya, dikatakan bahwa isi doa, ya kita belum sampai di situ, 4:21 itu ya, itu isi doanya itu dikatakan ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, kita perhatikan isinya ya, ketika kita berdoa bersama, kita memperhatikan apa yang kita doakan. Kita perhatikan isi doanya. Dikatakan begini dalam doa jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka berkata begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, itu ayat 29 isi doanya. Kemudian ayat 30, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, itu isi doanya ya. Jadi kita sudah tahu bahwa isi doa itu dalam doa bersama-sama itu sesuai dengan kondisi. Nah, kondisi yang dihadapi. Seperti tadi, rasul-rasul dipenjarakan. Nah, itu situasinya seperti itu. Nah, jadi doa bersama itu lihat situasi. Apa yang kita hadapi setiap hari itu apa. Jadi bisa kita lakukan doa bersama. Nah, namun kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita, ada situasi di luar kita, jauh misalkan di luar negara kita, bangsa kita, kita juga melihat, bisa mendoakan kalau situasi di bangsa lain yang sedang kacau. Kita ikut mendoakan supaya bisa terjadi pembaruan atau perubahan. Nah, itu maksudnya ya, doa bersama itu seperti itu. Jadi kita ini harus selalu mengerti informasi di dunia ini. Kita ada di satu daerah, walaupun kita di desa, dan kalau kita punya informasi, kita dapat informasi dari daerah yang jauh dan membutuhkan doa bersama, kita bisa melakukannya. Nah, itu ya. Jadi itu doa bersama. Sekarang kita melihat selanjutnya di dalam penggunaan doa bersama ada satu kata di dalam ayat 24 itu yang menjadi penegasan doa bersama. Dalam bahasa Yunani bilang begini, homo tumadon eran ponen pros ton theon. Ya. Jadi di sini
penegasannya adalah kata homotumadon. Homotumadon artinya doa bersama-sama. Ya, homotumadon itu suatu doa yang dilakukan, dikatakan dengan sehati. Ya, itu sehati itu artinya memang sama-sama ingin mendoakan situasi yang buruk. Nah, jadi tentunya di sini doa bersama itu homotumadon itu karena ada kesehatian. Lalu mereka pasti berkumpul. Nah, ini berkumpul di satu tempat, entah itu di satu rumah, entah itu di satu, ya boleh katakan halaman yang dimana di situ memang bisa dilakukan berdoa di bawah sebuah atau di sebuah kebun, ya itu bisa. Jadi dilakukan di berbagai tempat yang cocok, ya. Tidak selamanya harus di gereja. Ya, walaupun di gereja bisa, tetapi berkumpul ini bisa saja di mana? Di rumah salah satu, lalu di situ ada ruang tamu, berdoa bersama. Nah, ini ya. Lalu kemudian homotumadon itu artinya persetujuan bersama. Jadi sudah setuju, oke, disetujui hari apa, jam berapa, di mana. Nah, itu doa bersama. Jadi tidak boleh ada lagi yang membatalkan atau mementingkan dirinya sendiri. Lagi repot, dibatalkan. Nah, ini tidak bisa seperti itu, ya. Jadi kita melihat makna manfaat doa bersama ini untuk ya pembaharuan. Tanpa doa bersama, sulit kita menemukan adanya pembaharuan atau perubahan di satu lokasi. Ya, itu banyak orang. Lalu kemudian dikatakan selain persetujuan bersama, dilakukan serentak. Ya. Serentak itu ialah memang tadi sudah dijelaskan jam yang sama. Jadi tidak bisa menunda, saya jam 10, yang lain jam 9. Nah, tidak bisa. Serentak itu jam yang sama, jam 10 sama-sama berdoa bersama itu. Kemudian ramai-ramai. Nah, ini kan ramai-ramai itu bersama itu artinya ramai-ramai bisa juga 5 orang, 10 orang ramai-ramai, ya. Nah, itu maksudnya doa bersama. Ya. Jadi itu makna kata homotumadon. Ya. Lalu kita melihat dari kondisi bersama yang mendoakan hal penting seperti mujizat-mujizat di dalam pemberitaan Injil, visi di dalam doa bersama, dan kemudian di situ kemuliaan nama Tuhan melalui mujizat dan pertobatan. Jadi kita perhatikan doa bersama itu kita meminta mujizat. Ya, mujizat dari Tuhan untuk mengadakan misalkan apa? Pembaruan tadi, misalkan pemberitaan Injil, mujizat untuk menghancurkan kejahatan, mujizat untuk menghancurkan pekerjaan setan melalui nabi palsu, mujizat untuk Tuhan mengadakan pertobatan kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang terus berbuat dosa. Nah, itu ya. Jadi di sini doa bersama itu seperti itu. Jadi kita harus tahu situasi, ya, kebutuhan yang akan kita dapatkan melalui doa bersama. Nah, kita lanjut. Kita melihat lagi. Dalam perjanjian baru, doa bersama diwujudkan di dalam jemaat mula-mula di kota Yerusalem dan menjadi suatu budaya iman untuk berkumpul bersama-sama, untuk berdoa dan memuliakan Tuhan.
Jadi ini ya, kita melihat ini jadi sudah menjadi budaya atau kebiasaan mereka untuk berkumpul doa bersama. Jadi itulah yang terjadi di Yerusalem pada masa rasul-rasul ada dan sampai kepada pertumbuhan jemaat. Nah ini ya, ini kegiatan dan kita melihat dampak-dampak daripada doa bersama dan Tuhan dimuliakan. Lalu kita melihat, maka visi dari doa bersama adalah agar Tuhan melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah umatnya demi Yesus. Nah, jadi kita tahu, jadi kalau kita mempunyai kerinduan doa bersama, itu tandanya bahwa kita merindu mujizat. Sebab mujizat tidak bisa terjadi tanpa doa. Maka kalau kita sering berdoa bersama, meminta mujizat, maka mujizat itu terjadi. Jadi kita harus percaya itu, bahwa Tuhan akan melakukan mujizat hanya lewat doa kita, doa bersama. Entah suami istri, entah adik kakak, entah sahabat, ya itu bisa. Ya, maka ini penegasannya bahwa betapa penting doa bersama. Jadi melalui pemuritan ini, mungkin kita ada di satu tempat, kita punya kenalan yang bisa melihat apa itu doa bersama, itu kita bisa ajak berdoa. Nah, kedua, doa bersama itu menjadi cikal bakal dan bentuknya pola ibadah gereja mula-mula. Maka pola ibadah gereja mula-mula itu diwarnai dengan doa bersama. Jadi mereka sama-sama di dalam ibadah mereka terbiasa doa bersama-sama. Jadi semua bersama-sama, bukan saja pendeta yang berdoa, bukan saja rasul yang berdoa, tapi semua jemaat ikut berdoa bersama. Jadi jemaat tidak tinggal diam, jemaat ikut berdoa. Itu yang pentingnya, perhatikan. Jadi pekerjaan doa itu bukan pekerjaan hanya satu orang, atau katakan dia pendeta atau majelis. Jadi orang harus, atau setiap anggota jemaat orang percaya harus bisa berdoa. Nah itu ya. Nah ini kita melihat, terus kemudian kita lihat begini. Doa bersama adalah kehendak Allah bagi orang-orang percaya demi kemajuan Injil, atau pertobatan orang-orang berdosa, atau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi ada 3 unsur di dalam doa bersama itu, yaitu 1, kemajuan Injil, 2, pertobatan orang-orang berdosa, jadi orang-orang jahat, orang-orang perampok, pembunuh, ini didoakan supaya mereka bertobat, dan banyak dosa-dosa yang merajalela di tengah masyarakat, baik itu narkoba, baik itu pencurian, ya penipuan. Nah itu didoakan. Lalu kemudian orang-orang yang belum mengenal Yesus, misalnya orang-orang ini terus menyembah berhala, mereka menyembah setan-setan, roh-roh jahat, sihir-sihir, nah itu pun perlu didoa secara bersama-sama, didoakan. Ya, itulah ya bagian kalau kita melihat doa bersama. Ada 2 hal yang terjadi atau ada di tengah gereja, yaitu suatu pola ibadah dan juga bagaimana mendoakan banyak orang, yang seperti sudah dijelaskan ini. Ya, selanjutnya kita perhatikan manfaat doa bersama. Kita melihat manfaat daripada doa bersama, yaitu 1, Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya di tengah-tengah orang-orang yang berdoa bersama-sama. Nah, ini jadi ketika ada 2 atau 3 orang berdoa bersama-sama, meminta mujizat kuasa Tuhan yang dimintai, pasti mereka akan melihat mujizat itu. Ya, ya kalau kita mendoakan katakanlah kesembuhan, atau seseorang itu dilepaskan dari kuasa roh jahat, itu kita akan melihat mujizat itu.
Ya, jadi ini doa bersama ini itu nanti akan Tuhan nyatakan kuasanya, itu manfaatnya ya, doa bersama. Kedua, adanya pertumbuhan iman kepada Allah di dalam diri setiap orang yang berdoa bersama. Jadi muncul iman. Jadi berdoa bersama itu manfaatnya akan memberikan pertumbuhan iman. Makanya kalau firman Tuhan berkata, hendaklah imanmu itu bertumbuh dan berbuah. Nah, ini salah satunya dengan melakukan doa bersama. Ya, jadi jangan kita menjauhkan diri dari kebiasaan doa bersama. Kita harus melakukannya. Kita harus memulainya. Kalau dulu pernah kita lakukan, lalu sekarang sudah mulai jarang, kita harus lakukan. Karena dia mempunyai manfaat, yaitu pertumbuhan iman. Nah ini, pertumbuhan iman. Ya, itu ya, manfaat doa bersama. Yang ketiga, doa bersama itu manfaatnya itu menopang hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil di suatu kota atau lokasi. Jadi hamba-hamba Tuhan juga akan ditolong ketika kita mendoakan mereka secara bersama-sama. Yang keempat, adanya kebangunan rohani di suatu kota atau lokasi. Nah ini, ya kebangunan rohani ya, orang mulai mencari Tuhan, orang mulai beribadah, orang mulai membaca Injil, orang lagi menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Nah itu, karena ada doa bersama. Nah, seterusnya kita melihat uraian berikutnya, lokasi doa bersama. Sekarang kita memperhatikan lokasi di manakah kita berdoa secara bersama-sama. Satu, kita melihat di ruangan yang dapat menampung orang-orang yang berdoa bersama. Ya, ruangan itu kalau memang orangnya 2, ya ruangannya harus bisa menampung 2. Kalau orangnya 10, ruangannya harus bisa menampung orang 10. Ya, tergantung ruangannya ya. Ini jadi kita memakai ruangan. Ya, bisa rumah, bisa kantor. Kalau kita punya kantor, ada ruangan. Kalau kita punya toko, ya punya usaha, ada ruangan, nah, di situ kita bisa berdoa bersama. Nah, bisa juga kalau ini kan doa ini kan tidak selalu dilakukan hari Minggu, Senin apa saja, Senin sampai Senin lagi 1 minggu kita bisa lakukan di hari-hari yang seperti itu. Jadi kita tidak terbatas ya dengan hanya hari Minggu baru berdoa bersama. Lalu kedua, di suatu kota atau desa di mana akan dijadikan pusat doa. Jadi selain di ruangan, kita bisa juga di suatu kota misalkan. Kita tinggal di kota kita, masing-masing kita. Kota kita itu di situ banyak kejahatan. Nah, di situ bisa berkumpul bisa 10 orang di kota itu, misalkan kota Makassar. Di Makassar atau di Jakarta, kita kumpul di satu kota itu, di satu tempat tentunya ya. Bisa saja di ruangan di rumah, ya, rumah tempat ke desa itu. Nah itu lokasi doa ya. Jadi kita tidak usah segan-segan pergi ke satu desa yang sedang mengalami musibah dan kita mencari tempat yang cocok untuk berdoa di situ. 2, 3 orang atau 5 orang agar desa itu tidak mengalami musibah-musibah lagi. Ya, ya. Seterusnya kita lihat perbedaan. Ya, kita melihat perbedaan. Kita melihat ada perbedaan. Ya, doa bersama dan ibadah bersama. Ya, kita melihat istilah ini. Doa bersama dan ibadah bersama ini adalah suatu istilah yang berbeda. Dan makanya di perbedaannya, doa bersama adalah
untuk mendoakan hal-hal yang genting di suatu lokasi atau kota yang menghambat pemberitaan Injil. Nah, ini contoh ya. Ini salah satu contoh misalkan yang menghambat pemberitaan Injil atau suatu lokasi atau kota yang penuh dengan kejahatan. Nah, itu doa bersama. Nah, ibadah bersama adalah ibadah yang isinya mengajarkan firman kepada jemaat secara bersama. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Jadi ini adalah ibadah yang isinya mengajarkan firman. Kalau ini mendoakan ya. Jadi dari kata doa bersama, ibadah bersama kan ada sebuah penekanan yang berbeda. Jadi kalau ibadah itu adalah mengajarkan firman kepada jemaat di dalam ibadah. Ya, jadi fokusnya adalah mengajarkan firman. Sedangkan doa bersama adalah mendoakan pokok-pokok penting yang terjadi di satu kota atau di satu lingkungan, di desa, ya. Seterusnya ya. Jadi itu perbedaan-perbedaannya dan ini contohnya misalkan di dalam mengajarkan firman di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 13. Contohnya Kisah Rasul ini itu mengungkapkan ibadah bersama, isinya jadi perbedaan ini kita bisa tahu sedikit sehingga kita bisa mengerti arah-arah dan tujuan daripada istilah-istilah itu. Lalu kita melihat, adapun isi doa di dalam doa ibadah. Tadi kan doa ibadah, lalu di situ dikatakan doa itu untuk semua orang. Nah, ketika kita beribadah, itu doanya adalah untuk semua orang. Nah, ini semua orang ini kita tahu, ini semua orang artinya siapa saja yang memang kita kenal atau yang kita tahu, bisa kita doakan pada saat dia punya masalah atau pergumulan. Nah, ini ya, doa ibadah itu. Jadi di sini di dalam ibadah kita misalkan hari Minggu, itu kita bisa ketika berdoa dalam ibadah itu semua orang siapa saja yang memang saat genting atau saat begitu apa ya menakutkan, ini bisa didoakan, mereka bisa didoakan. Jadi itulah yang perlu kita ketahui mengenai informasi untuk kita doakan. Ya, misalkan penyakit menular kayak seperti kemarin corona, itu didoakan di dalam ibadah sehingga banyak orang bisa diselamatkan dari virus itu. Nah, inilah ya. Jadi kita tidak boleh berdiam diri ketika kita melihat sesuatu gejala-gejala umum, kita harus segera berpartisipasi di dalam doa. Nah, kemudian doa lagi untuk raja-raja atau pemerintah. Jadi di sini kita kenapa wajib mendoakan pemerintah ya? Karena memang di sini bagaimana keberadaan kehidupan kita di suatu negara itu ada pemerintah, dan pemerintah ini membutuhkan doa kita supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan benar, dengan adil dan jujur. Nah, ini jadi ini pentingnya kita di dalam doa ibadah. Ya, jadi maka sering kalau kita lihat di dalam doa-doa ibadah, doa syafaat, ini pemerintah tetap dimasukkan. Ya, selanjutnya kita memperhatikan jenis-jenis doa ibadah bersama.
Jadi ketika kita ibadah bersama itu, pasti kita ada menaikkan doa-doa kita. Jadi jenis-jenis doanya itu ada 4. Yaitu pertama, permohonan-permohonan atau the essays. Ini dalam bahasa Yunani ya. Permohonan-permohonan the essays. Itu isinya tentunya kita memohon dari Tuhan untuk pemerintah, untuk gereja, untuk lingkungan. Ya, ini mohon dari Tuhan itu memberikan kebaikan-kebaikan. Nah ini, jadi kenapa kita harus memohon? Jadi memohon itu supaya itu terjadi, karena itu doa permohonan itu biarlah kebaikan selalu menjadi nampak di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, itulah permohonan-permohonan. Kemudian doa-doa, proseukas. Ini juga sama. Doa-doa yang ada di tengah-tengah jemaat. Jadi doa-doa, banyak pokok doa ya. Jadi tentunya kita di sini ada hubungan meminta. Jadi juga ada juga kita berdoa, nanti lagi ada yang disebut doa penyembahan. Jadi doa-doa di sini adalah doa permintaan dan doa penyembahan. Mari kita memuliakan Tuhan karena Dia adalah Allah kita. Mari kita mengagungkan Dia. Itulah doa-doa. Jadi jenis-jenis doa di sini ya. Jadi itu urutannya. Kemudian ketiga, doa-doa syafaat, entheoxes. Nah ini doa-doa syafaat ini apa? Doa-doa umum. Ya, doa-doa umum seperti tadi menyangkut pemerintah, menyangkut kondisi ekonomi, menyangkut kondisi kemiskinan, menyangkut kondisi bencana alam, menyangkut kondisi perang, menyangkut kondisi penyakit-penyakit menular. Ini masuk di dalam doa-doa syafaat, menyangkut pekerjaan Tuhan, ya, pemberitaan Injil. Nah, ini harus di dalam doa syafaat. Nanti kita melihat makna-maknanya. Jadi di sini doa-doa ini kita tahu ya. Terus doa ucapan syukur, Eucharistias. Jadi ucapan syukur ya atas anugerah berkat Tuhan. Tuhan telah memperpanjang umur, Tuhan telah memberikan kesembuhan, Tuhan telah mendengar doa-doa kita. Ini kita ucapan syukur. Jadi tentunya kita tahu bahwa di dalam doa-doa kita ibadah itu, ibadah bersama, keempat unsur ini harus ada di dalam doanya. Ya, jadi susunan doa-doanya pasti kita harus tahu. Jadi makanya kalau kita pimpin doa di dalam ibadah bersama, kita harus tahu 4 unsur ini harus masuk di dalam doanya. Ya, ada ucapan syukur, ya, ucapan syukur atas apa? Terlaksananya ibadah, itu sudah ucapan syukur. Nah, doa syafaat mulai terhadap semua orang termasuk pemerintah. Doa-doa ini doa penyembahan, kami mengagungkan Tuhan yang telah memelihara. Ya, permohonan meminta Tuhan ada anak-anak yang mau ikut ujian ini atau anak-anak yang minta kesembuhan. Nah, jadi di situ pasti kita tahu bahwa jenis-jenis doa ini pasti ada dan selalu terlibat di dalam doa bersama. Ya, seterusnya kita melihat doa syafaat. Nah, tadi kita sudah lihat itu doa syafaat. Ini doa yang paling panjang isinya. Dan di sini banyak orang mempunyai pergumulan, dan bukan saja pergumulan, tapi juga bangsa dan negara atau dunia. Ya, semua itu dimasukkan di dalam doa syafaat. Nah, sekarang kita mau melihat doa syafaat itu apa? Ya, kita memperhatikan doa syafaat adalah doa yang dilakukan oleh seseorang
ya, atau lebih, ini bisa lebih atau bersama ya, untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, demi menghasilkan hal-hal yang positif dan kepentingan umum. Nah, itu doa syafaat ya. Makanya seringkali kalau kita melihat doa syafaat, maka kita berdoa syafaat. Itu kita melihat hal-hal yang positif, seperti pembaharuan di negara, kepentingan umum seperti semua jemaat atau seluruh masyarakat lingkungan membutuhkan perdamaian atau kedamaian. Itu doa syafaat. Jadi definisinya adalah doa yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk orang lain, ya, atau lingkungan, ya, itu definisinya doa syafaat. Nah, sarana doa syafaat kita melihat, sarananya kita melihat di sini, ya. Jadi wujud kita mengasihi sesama adalah salah satunya kita mendoakan sesama, ya. Jadi di sini sesama ini kan luas, termasuk pemerintah, termasuk juga ada orang yang memusuhi, itu kan didoakan. Menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama. Maka kita perlu tahu, jadi kalau kita terbiasa doa syafaat, maka kita tidak gampang memusuhi orang lain, siapapun dia. Jadi kita perlu terlibat di dalam doa syafaat ini. Ya, kalau ada orang membenci kita, kita perlu mendoakan dia. Kalau ada orang mempunyai rencana jahat kepada kita, kita mendoakan dia. Ini mewujudkan bahwa kita mengasihi. Nah, itu ya. Jadi di situ letaknya doa syafaat, mendoakan orang lain. Lalu kemudian kedua, membangun persekutuan. Jadi ketika kita berdoa syafaat, kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Jadi di sini penting, maka doa syafaat ini begitu besar gunanya. Karena dia bersifat membangun persekutuan kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama ini yang kita doakan. Ya. Jadi pengertian persekutuan ini bukan berarti kita kompromi, bukan. Tapi kita hidup di dalam kebaikan. Ya. Jadi persekutuan itu adalah kita hidup di dalam kebaikan, tidak menyakiti sesama. Itu. Jadi kita melihat bagaimana kita melakukan hal yang baik terhadap sesama. Salah satunya kita mendoakan mereka, ya, di dalam doa syafaat. Maka kita sudah lihat, nanti kita melaksanakan doa syafaat itu, mulai kita mendoakan siapa suami, anak, kita mendoakan adik, saudara, sepupu, mendoakan tetangga, teman, itu sampai kepada kita mengenal pemimpin kita. Ketiga, doa syafaat itu sarana doa syafaat itu mendatangkan kuasa Allah dalam situasi sulit. Jadi kalau ada situasi yang sulit di dalam diri seseorang atau di dalam lingkungan, ini doa syafaat itu sarananya itu mendatangkan kuasa Allah untuk membuka jalan dari situasi yang sulit. Misalkan ada contoh, orang mau bercerai, ya, ini kan sulit. Kita berdoa supaya dia tidak bercerai, dia menemukan jalan keluar sehingga tidak jadi bercerai. Itu seperti itu pertengkaran mengenai warisan. Itu kan sulit. Siapa yang menang dalam membagi warisan? Siapa yang mempunyai hak? Ini situasi sulit. Ini perlu didoakan dalam doa syafaat. Nah, itu ya. Jadi seringkali kita menemukan hal kesulitan dalam hidup kita itu, banyak hal menyangkut hal-hal yang memang nyata dalam hidup kita. Ya, seperti saya sudah kasih contoh tadi mengenai baik warisan maupun ada kasus-kasus yang menimpa seseorang sulit, apakah dia itu
mengambil jalan yang mana, jalan yang terbaik dia butuhkannya, itu dari doa. Nah, itu ya. Jadi 3 unsur ini, ketika kita berdoa syafaat itu, sarana itu menghasilkan ini. Nah, 3 unsur ini. Jadi, kita harus tahu bahwa ketika kita belajar tentang doa syafaat, inilah yang kita akan jalani. Ya, jadi rajinlah kita berdoa syafaat. Bisa juga dilakukan secara bersama. Nah, ini ya, ini maknanya doa syafaat. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita melihat kata syafaat ini, kita mengerti kata syafaat itu apa sebenarnya. Kata syafaat ini berasal dari bahasa Latin, ya, artinya hubungannya dengan bahasa Latin dulu. Jadi maknanya itu kita melihat dari bahasa Latin. Kita melihat dulu maknanya. Jadi bukan etimologi ya, bukan akar kata. Jadi kata syafaat ini bukan berarti mengenai etimologi atau pengertian kata secara hurufiah, tetapi pengertian secara konsep. Itu diambil dari bahasa Latin intensatio, yang diartikan menengahi atau menjembatani. Tapi dalam bahasa Arab, syafaat itu disebut syafa'ah. Berarti perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah, atau mediasi, atau perantaraan, atau penengah antara 2 orang. Jadi kita lihat ya, jadi orang yang melakukan doa syafaat itu sebagai perantara, ya, antara orang dengan Allah, ya. Jadi dia berdoa untuk seseorang, itu berarti dia menjadi perantara. Bahasa yang lain disebut imam. Ya, imam itu kan pekerjaannya itu sebagai pendoa. Maka dia sebagai perantara antara umat Tuhan dengan Allah. Nah, itulah kita mau menjadi imam, maka kita melakukan doa syafaat. Nah, ini doa ini kita sebut doa syafaat. Jadi artinya syafaat itu perantaraan, ya, atau katakanlah pertolongan. Dia menjadi penolong. Ya, itu ya, kita melihat contoh-contoh doa syafaat dalam perjanjian lama. Itu Abraham, Musa, dan Daniel ini mereka doa syafaat ini. Orang-orang ini mereka sering atau pernah melakukan doa syafaat. Ya. Terus dalam perjanjian baru kita melihat Yesus berdoa syafaat untuk murid-muridnya. Stefanus berdoa syafaat untuk orang yang melempari dia dengan batu. Kemudian Paulus berdoa syafaat juga untuk jemaat, dan banyak hal dia telah mendoakan mereka. Selanjutnya kita melihat uraian berikutnya. Bentuk doa syafaat kita melihat ya. Kita lihat bentuk doa syafaat itu. Pertama kita melihat mendoakan orang sakit. Ya, ini orang sakit ini kita bisa berdoa syafaat di rumah kita karena dia jauh, bisa. Tapi kita bisa mendoakan dia juga ketika dia dekat dengan kita, rumahnya dekat. Nah, kita bisa pergi ke rumahnya, berdoa dengan dia, doa syafaat. Artinya untuk orang sakit ini, kita berdoa syafaat ialah khusus untuk dia, yaitu pengampunan dosa, bersama-sama mengaku dosa, minta mohon kesembuhan, minta mohon Tuhan buat mujizat supaya penyakit apa saja yang ada di dalam dirinya itu bisa disembuhkan. Nah itu ya, jadi disinilah kita melihat ini untuk orang sakit contohnya. Terus kedua, kalau kita mendoakan orang yang sedang berduka, ini sama. Kalau kita dekat dengan rumahnya, kita pun datang ke rumahnya berdoa dengan dia. Misalkan keluarganya baru meninggal, dia itu stres, dia tidak mau makan, sakit, dan bahkan
hilang ingatan. Ini perlu kita pergi ke dia, kalau di dekat kita berdoa bersama-sama, menghibur, menguatkan, dan kemudian memberikan pengharapan agar dia bisa semangat. Nah ini doa, semua doa syafaat bersama-sama dengan orang yang berduka. Nah, kemudian kita melihat yang ketiga, mendoakan orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, sama, sulit dia, katakanlah kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Nah, ini perlu doa bersama-sama dengan orang yang bersangkutan. Ya, itu. Ya, jadi memang di sini ini memang pekerjaan memang rata-rata pendeta. Tetapi kalau kita punya teman dekat, kita bisa melakukan ini bersama bisa. Jadi tidak dibatasi oleh hanya pekerjaan seorang pendeta, karena siapa saja mau menjadi penolong, dia bisa dapat melakukannya. Ya, jadi itu ya. Jadi kita tidak boleh membatasi pekerjaan doa syafaat ini hanya untuk pendeta. Nanti kasihan pendetanya di luar kota tiba-tiba, lalu tidak ada yang berdoa. Nah kan, mulai pusat ke daerah, kita juga mendoakan. Bisa kita bahkan tentunya dari tempat di mana kita tinggal atau beribadah. Ini bentuknya ya, bentuk doa-doa. Jadi kita mendoakan mereka masing-masing, apa kebutuhan mereka, keadilan atau kesulitan-kesulitan yang dialami di sekitar pemerintah. Nah, itulah kita bisa ikut berpartisipasi menjadi tolong terhadap pemerintah. Nah, kemudian kita melihat mendoakan bangsa dan negara, ya. Ini termasuk bangsa ini supaya terjadi keamanan di setiap waktu. Nah, ini pokok doanya demikian. Jadi pentingnya mendoakan ini karena nanti tanpa didoakan ini selalu terjadi kekacauan atau hal-hal yang tidak nyaman ya di dalam suatu bangsa atau negara. Nah, kemudian bentuk doa yang keenam, mendoakan gereja dan pelayanan. Nah ini, gereja juga perlu didoakan. Kita mendoakan gereja, contoh kita GBMG, mendoakan dia punya program pelayanan pemberitaan Injil dan para hamba Tuhan, jelis dan jemaat dan bahkan para song leader dan seterusnya. Ini juga perlu didoakan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi kan masih ada. Nah, ini didoakan. Kesulitan dalam gereja dan pelayanan, itu kesulitan ada, perlu didoakan. Yang ketujuh, mendoakan orang-orang yang terhilang. Nah ini, orang-orang yang terhilang adalah orang-orang yang meninggalkan iman, ya, orang-orang yang tersesat karena tipu daya dunia sehingga dia tersesat, dia terhilang, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan. Ini perlu kita tahu kalau siapa orangnya, kita mendoakannya. Nah ini pokok doa ya, doa-doa bentuknya ini. Kedelapan, lokasi negara atau di mana. Ini demikian juga orang-orang teraniaya karena terjadi penipuan. Kita mendoakan. Jadi orang-orang yang teraniaya ini mana? Bisa saja orang-orang ini kalau kita kenal, kita ikut mendoakan. Jadi di sini memang kita perlu peka bagaimana doa itu memenuhi seluruh lintasan kehidupan sampai orang-orang teraniaya. Itu bentuk doa syafaat. Mendoakan musuh ini. Jadi musuh, orang yang memusuhi secara pribadi, memusuhi
suku, memusuhi agama. Ini orang-orang yang suka memusuhi, yang tidak mau berdamai. Orang yang selalu melakukan musuh, ya, bertengkar, senang bertengkar, membuat kerusuhan. Nah, itulah. Itu musuh sebenarnya. Itu perlu didoakan juga. Jadi banyak hal musuh itu dia bergerak di berbagai bidang, ya, yang memusuhi pemerintah. Nah, ini orang-orang ini, ya, seperti pemberontak-pemberontak itu musuh juga terhadap pemerintah, terhadap gereja, ya, ini terhadap Tuhan. Ini banyak orang memusuhi Tuhan. Nah, kemudian yang ke-10, doa, bentuk doa yaitu membangun iman dan hubungan dengan Tuhan. Nah, ini juga untuk membangun iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan perlu masuk dalam doa syafaat. Tuhan, berikan saya sebuah kehidupan yang bisa bersatu dengan Tuhan senantiasa. Ya, begitu, ya. Jadi berikan saya iman supaya iman saya semakin juga bertumbuh, ya, bisa kuat menghadapi pencobaan. Itu doa syafaat juga. Jadi memang doa syafaat itu hal yang berguna untuk hal-hal yang memang sulit kita dapatkan dari cara-cara biasa dan tidak bisa dapat dengan mudah. Kalau kita tidak doa syafaat, kita tidak dapat iman. Nah, jadi ini penting kita mendoakan. Jadi memang ini bentuk-bentuknya, kalau kita belum bisa mendoakan yang lain, kita mendoakan diri dulu. Mendoakan iman kita. Ini bentuk-bentuknya, ya, tapi kita memang tidak bisa mendoakan sebuah secara sekaligus. Karena ini berat. Ini perlu kita memilah-milah mana yang utama, yang kita perlu doakan. Kalau kita belum bisa mendoakan orang sakit, jangan. Kalau kita belum bisa mendoakan orang yang sedang berduka juga, jangan. Karena ini semua ini disebut beban-beban yang kita memang harus pikul. Tapi yang teristimewa kalau kita bisa memikul beban kita sendiri, yaitu membangun iman. Ini perlu kita mendoakan diri kita untuk hal doa syafaat ini. Diri kita dan keluarga itu paling dekat yang kita harus mendoakan. Terus yang ke-11, membawa perubahan dalam situasi sulit. Ini. Nah, situasi sulit bukan saja bangsa, tapi di dalam keluarga, ekonomi sulit, apapun, misalkan untuk berbicara dengan orang lain kita mengalami kesulitan, kita perlu berdoa supaya terjadi perubahan. Nah, ini perubahan ini yang perlu kita doakan, karena hal-hal yang sulit, kita sulit berdoa, orang tidak mau kita berdoa, ini perlu didoakan juga. Doa itu kita doakan akhirnya di dalam kamar, kan gitu, ya. Lalu kemudian ke-12, bentuk doa yang terakhir ini, memohon berkat untuk orang lain supaya mereka diberkati, ya kan gitu. Dengan doa seperti ini maka akan berdampak pada diri kita juga yang mendoakan, yaitu kita diberkati. Jadi begini, memohon berkat untuk orang lain, ya, contoh, kita memang tidak bisa mengenal banyak orang, tapi kita bisa tahu paling dekat dengan kita siapa, adik kita atau saudara kita. Itu kan kita kenal dengan dekat, atau tetangga kita. Ya, artinya bahwa dengan memohon berkat itu supaya mereka hidup di dalam kebaikan. Dan dari berkat kebaikan itu akan membawa dampak pada diri kita juga, yaitu kita mendapat juga berkat daripada doa itu. Jadi orang yang mendapat kebaikan itu akan kita terima juga dari doa yang kita doakan itu. Jadi kebaikan juga kita akan dapat. Itu maksudnya, ya, bentuk doa syafaat yang terakhir. Jadi ini saudara-saudara, 12 pokok ini ditampilkan kepada kita, namun kita dalam mempelajarinya kita harus bisa tahu ini sebuah pelajaran yang disediakan. Kalau kita yang bisa lakukan apa duluan, mana? Karena tidak semua orang kan kita menemukan orang itu sakit. Tiba-tiba setiap hari kita pergi mendoakan orang sakit, tidak bisa.
Hanya ketika kita menemukan orang sakit, setelah itu sudah selesai, itu doa syafaatnya selesai. Yaitu doa kairos. Ya, ini doa sekali doa gitu ya. Nah, jadi juga orang yang berduka ini kan juga tidak setiap hari kita menemukan. Nah, juga orang yang mengalami kesulitan, selalu orang mengalami kesulitan. Nah, jadi itulah yang kita melihat mana yang menjadi pokok doa syafaat yang harus kita doakan secara rutin. Nah, yaitu diri kita dan keluarga, juga orang lain yang kita kenal tadi, mohon berkat, termasuk pemerintah ini, gereja, bangsa negara, pemerintah gereja, dan diri kita iman dan juga saudara-saudara kita. Itu 4 pokok doa syafaat yang kita bisa lakukan untuk hal yang paling sering atau rutin kita lakukan, doa syafaat. Nah, itu saja bagian materi kita sampai hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua yang telah mengikuti materi ini. Memang panjang, tapi nanti kita mengolah pelan-pelan, kita mempelajari, dan kita akan bisa mempraktekkan. Karena doa itu bukan sebuah hanya teori, tapi harus kita bisa melakukannya. Kita dibimbing bagaimana melakukan doa yang benar. Ya, semua ini akan menuntun kita kepada doa yang benar. Doa yang Allah kehendaki. Doa yang juga Tuhan Yesus perintahkan. Jadi itu pengajaran kita, materi kita hari ini mengenai doa bersama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam sesi mungkin pertanyaan. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Ibu Tabita. Ya, ini saya mau tanyakan Bapak Gembala berkaitan tadi dengan jenis-jenis doa. Itu ada yang keempat, nomor 4 itu mengenai ucapan syukur. Ini juga sering dipakai di dalam keluarga yang meninggal. Apakah ini untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan atau bagaimana? Dan ini juga ada ucapan syukur ini dipakai hingga sampai 40 harinya, Pak. Nah, ini bagaimana Pak Gembala? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Ya. Pertanyaan mengenai doa ucapan syukur. Jadi sebenarnya di sini hanya sebuah tradisi saja ya. Tradisi di dalam menjalankan doa syukur ini, mulai khususnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-40 contoh. Kita melihat kenapa mereka bilang doa ucapan syukur, padahal sebenarnya dia meninggal. Seharusnya doa bentuknya harus masuk dalam doa syafaat atau doa penghiburan. Bahasanya doa penghiburan, menghibur orang yang berduka. Ya, jadi ini benar dilakukan, tetapi untuk melakukannya hari pertama sampai hari ke-40 itu sesuatu yang katakanlah seringkali dibuat sistematik kerohaniannya. Seperti contoh, ada pemahaman bahwa orang yang meninggal itu hari pertama dia masih ada dalam rumah. Itu pemahaman kalau kita tahu, seringkali kalau kita di Jawa, seringkali Jawa mengartikan seperti itu, orang Jawa. Dia masih ada di dalam rumah rohnya. Namun sampai hari sekitar hari ke-10 dia sudah keluar rumah, dia ada di halaman. Ya. Nah, ini makna-makna ini makna rohani namanya. Jadi itu bukan makna teologis. Jadi itu hanya sebuah sebuah penafsiran, ya. Menafsirkan keadaan roh orang yang sudah mati. Rohnya masih berada di sekitar halaman rumahnya. Ya. Nanti kemudian hari ke-14 atau hari ke-20 dia berada di sekitar lingkungannya atau desanya, ya begitu ya.
Nah, itu pemahaman sekali lagi. Nanti akhirnya hari ke-40 dia meninggalkan desanya menuju ke alam alam apa yang tidak terhubungi. Ya, begitu ya. Nah, ini makna pemahaman ini seringkali dilakukan ucapan syukur atau ya katakan seringkali mereka pakai istilah ucapan syukur. Nah, namun sebenarnya itu suatu pemandangan atau konsep rohani yang juga dikatakan dibuat-buat menurut penilaian tradisi-tradisi setiap suku. Jadi kalau berdasarkan Kristen, sebenarnya tidak perlu seperti itu. Cukup hari ketiga mengadakan doa penghiburan namanya. Doa penghiburan itu artinya khusus berbicara tentang kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan supaya mereka dikuatkan, tetap bersuka cita, menerima kenyataan, dan seterusnya memuliakan Tuhan dengan peristiwa dipanggilnya orang yang telah dipanggil Tuhan. Kan begitu harus poinnya. Jadi sederhana. Jadi yang jelas ada nyanyian-nyanyian sukacita iman, nyanyian pertolongan Tuhan di dalamnya, doa penghiburan itu. Nah, itu sebenarnya kebenarannya seperti itu. Tapi kalau ada orang mau bikin berlebihan dengan alasan begitu, itu pun sebenarnya kita bilang juga terlalu berlebihan. Tidak usah dilakukan, cukup sekali saja. Ya itu ya. Jadi itu doa bersama. Itu bisa penjelasannya seperti itu. Ya oke. Mungkin sudah bisa mengerti Ibu Tabita. Ya, terima kasih Pak Pemala. Ya. Berikutnya mungkin ada yang mau lagi memberikan pertanyaan mengenai doa bersama. Ya. Jadi kita melihat bahwa kalau kita di dalam rumah tangga, kita satu waktu sebagai orang tua harus mengajak anak doa bersama kalau saat itu dia memang tidak repot. Ya, kalau dia lagi kerja, apa boleh buat. Tapi kalau tidak bisa, ya kita tetap berdoa syafaat sendiri. Ya, kalau di dalam rumah tangga ya, mendoakan anak-anak dalam pekerjaan, kesehatan, itu doa syafaat orang tua. Jadi betapa pentingnya harus berdoa syafaat. Baik, Bapak Justisia, boleh silakan mengajukan pertanyaan. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Apa suara saya terdengar? Iya, boleh terdengar. Iya. Baik. Sebenarnya saya mau tanya, doa syafaat kan doa yang sebenarnya kan cukup panjang kan, apalagi kalau misalkan kita mendoakan itu banyak pokok doa gitu. Namun dengan panjangnya doa tersebut dan banyaknya pokok doa itu apakah disebut doa yang bertele-tele gitu atau tidak? Tulis di tangan. Terima kasih. Ya. Ini dia. Baik. Pertanyaan bagus. Ya. Terima kasih Pak Justisia. Ya. Doa bertele-tele dan doa syafaat itu berbeda maknanya. Doa bertele-tele itu begini. Doa yang diucapkan secara berulang-ulang tapi tidak terarah. Ya. Jadi misalkan begini. Orang berdoa, ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan yang atau
kebutuhan orang-orang yang lagi sulit. Nah, orang-orang yang miskin, orang-orang ya katakan seperti itu isi doanya. Jadi itu didoakan tanpa Iya. terarah. Jadi hanya untuk memamerkan isi doa. Diucapkan terus-menerus. Jadi dia tidak tahu orang mana. Kalau orang mendoakan orang, ya kita berdoa untuk orang Makassar, orang Toraja yang lagi ada krisis ekonomi. Tuhan tolong. Nah, itu kan selesai. Kalau selesai mendoakan orang lain itu seperti itu. Dan kita bisa berarti ada mendoakan orang lain atau daerah lain. Itu kan terarah. Tapi doa bertele-tele itu tidak terarah. Pokoknya asal dengar orang lihat, oh dia mendoakan orang banyak. Oh dia mendoakan orang sakit yang sedang sakit tapi dia tidak tahu di mana. Hanya ini untuk memamerkan doanya. Gitu. Jadi berbeda doa bertele-tele dengan doa syafaat. Doa syafaat itu kan terarah. Kita doakan anak kita mau sekolah Tuhan. Kita mau mendoakan saudara kita yang lagi sakit. Itu kan jelas. Jadi itu ya, bertele-tele itu tidak terarah ya. Jadi perbedaannya kita harus tahu. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, janganlah kamu berdoa bertele-tele. Ya. Jadi bertele-tele itu yaitu diulang-ulang tapi tidak terarah. Nah, ya itu aja mungkin dari situ Bapak Yusti pertanyaannya bisa mengerti ya. Baik, siap Siap. dimengerti. Oke. Yang berikutnya siapa yang ingin lagi? Ya, contoh begini. Doa lagi, jarang orang mau mendoakan dirinya misalkan dia lagi sakit. Dia tidak mau mendoakan dirinya, malah memang dia pergi ke dokter, tapi dia belum pernah mendoakan dirinya. Kalau dia sakit, Tuhan saya ini kenapa sakit, kepalaku selalu sakit, contoh. Kenapa saya selalu batuk pada setiap musim hujan, contoh aja. Ya kan begitu. Dia tidak pernah mendoakan, tapi dia hanya mengandalkan, oh kalau sakit saya pergi ke dokter. Padahal kita itu perlu mendoakan diri kita juga kalau kita mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, saya tidak mau sakit kepala, sakit batuk, sakit apa saja, supaya saya selalu bersuka cita. Kan begitu. Jadi kita perlu juga membuka diri kita kalau kita juga mempunyai pergumulan. Nah, doa syafaatnya itu seperti itu juga. Ya, mungkin begitu ya, saudara-saudara. Saya tambahkan tadi dari uraian doa. Jadi mungkin ya, baik Ibu Dorea, silakan, boleh. Silakan, Ibu Dorea, boleh. Silakan Ibu Dorea, mau bertanya? Ya, shalom, sebentar Pak. Ya, selamat shalom. 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 Ini sebenarnya saya tidak bertanya, hanya ingin nge-share gitu loh Pak. Oke, boleh. Yang saya pernah dapati dari renungan yang di-sharekan kakak-kakak rohani gitu loh, yang tiba-tiba saya ingat terkait tentang doa. Ya kiranya ini nanti bermanfaat untuk kita semua ya. Maksudnya tipsnya untuk berdoa bersama itu pakai tips 5 jari. Nah, boleh. itu untuk orang-orang terdekat, yang telunjuk untuk hamba-hamba Tuhan, yang jari tengah itu untuk pemerintahan, jari manis untuk orang-orang yang tidak mampu seperti disabilitas atau fakir miskin, yang orang-orang yang ya gitulah, yang membutuhkan pertolongan tingkat rendah ya.
Yang kelingking itu kita pribadi sendiri. Oh, baik, 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 Itu baik. tipsnya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan ada tips paling praktis Iya, di dalam doa ya. Ada 5 iya, jari. Ya, oke. iya, Jadi 5 jari kan gampang diingat ya. Jadi iya, jempol, telunjuk ya itu tahu arahnya masing-masing ya. Jadi iya. ulangi lagi supaya bisa ingat apa tadi? Jempol Yang apa? jempol untuk orang-orang terdekat kita, Orang yang terdekat. Ya, ya mungkin keluarga ya. Yang ya. telunjuk untuk hamba-hamba Tuhan, Hamba yang Tuhan. pelayanan. Yang tengah itu untuk pemerintahan. Pemerintahan. Yang jari manis untuk Ya. orang-orang yang berkekurangan seperti disabilitas, Betul. seperti itulah jompo dan sebagainya. Yang kelingking baru kita sendiri Oh, pribadi. baik. Oke. Ya, sudah kita paham, sudah dapat tips dan terima kasih untuk Ibu Dorea memberikan tipsnya Iya, ya. Tuhan berkati. Ya, sekali sudah. ya oke. Sekarang Saudari Ritsa boleh bertanya. Iya, selamat malam. Itu Pak mau tanya aja. Kalau orang Kristen berdoa itu kebanyakan sikap berdoanya itu adalah melipat tangan. Apa makna tersembunyi di balik melipat tangan, Pak? Itu aja. Oh, ya. Ya, berdoa lipat tangan itu salah satu saja dari sikap berdoa orang Kristen, khususnya kalau kita melihat di gereja-gereja Presbyterian ya, gereja Protestan seperti GPIB, itu memang salah satunya. Tetapi sikap berdoa lipat tangan bukanlah satu-satunya cara berdoa. Kita boleh mengangkat tangan, malah kalau mengangkat tangan itu memohon doa berkat. Ya, jadi boleh melipat tangan, boleh mengangkat tangan. Ya, sikap tangan itu maknanya, ya tentunya kalau yang berlipat tangan adalah sebuah fokus. Ya, kalau kita melihat orang ingin fokus ya, supaya terarah posisi sikap lipat tangan sambil duduk atau apapun itu tujuan supaya melatih seseorang itu untuk fokus. Ya. Nah, kemudian sikap yang lain mengangkat tangan itu juga menunjukkan pengagungan kepada Tuhan di dalam permohonan doa dan memohon dengan doa-doa permohonan dengan kerendahan hati. Ya, jadi sikap-sikap tangan itu hanya simbol ya, simbol saja, tetapi memberikan sebuah didikan untuk fokus. Ya, itu saja. Mungkin Saudari Ritsa. Iya Pak, siap. Terima kasih. Iya. Bagaimana? Ada yang lain? Ibu Dorea. Ya? Ibu Dorea masih mengangkat tangan itu? Ibu Dorea masa? Iya? Sudah selesai. Enggak, sorry. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita menutup pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Baik. Ya. Kita menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur lagi kesempatan ini 1 jam lebih kami telah menyelesaikan pembelajaran pemuritan mengenai doa. Tuhan, Engkau memberkati pelajaran ini, materi doa bersama. Di dalamnya ada doa syafaat. Kami berdoa, mendoakan saudara-saudaraku ini dan juga termasuk hamba-Mu supaya kehidupan doa dapat dijalankan hari lepas hari. Setiap hari kami harus berdoa. Itulah doa-doa dalam kehidupan kami semua. Berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang belajar hari ini, yang hadir dan yang belum hadir juga, kiranya mereka semua dalam penyertaan-Mu Bapa, sebagaimana apa yang Tuhan ajarkan bagi kami untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bagaimana? Oke. Ya, selesai. Kita mengakhiri
pemuritan ini. Bagaimana? Bapak Justisia mau bertanya lagi? Iya, tadi itu belum. Oh, boleh. Iya, mau tanya. Apa doa yang paling manjur itu di waktu apa? Oh, sebenarnya doa paling manjur itu tidak ada waktu ya. Semua waktu sama. Di pagi hari atau siang tergantung. Soalnya ada yang bilang seperti doa yang dilakukan Tuhan Yesus saat subuh. Oh ya, memang doa subuh. Kenapa? Karena mengawali sebelum kita bersekutu dengan orang lain, kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Itu sebenarnya bukan soal manjur, tetapi doa yang paling efektif sebenarnya. Doa yang paling rasa nyaman ya, artinya ya, itu sebenarnya begitu, bukan manjurnya. Karena manjur itu kita doa siang hari pun boleh, malam hari boleh ya. Tapi efektifnya secara kalau kita bilang secara kegunaan ya, kegunaan waktu kita ya. Jadi kita ini sebenarnya punya waktu sibuknya kan siang hari. Pagi hari kan belum dengan masyarakat, dengan orang lain. Jadi kita perlu memiliki waktu pagi hari dengan Tuhan dulu. Nah, gitu maksudnya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Yusti ya. Oke. Ya, sama-sama. Iya.